Sembah bagi Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biar segala kehormatan, kemuliaan kekal hanya bagi Yesus Tuhan. Sebab Yesus kita segala-galanya, amin. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber segalanya. Kaulah sumber hikmat kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kami bawa pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kami memuji-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebab Kaulah satu-satunya alasan kami Tuhan untuk hidup berhikmat seturut karya-Mu Bapa. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari kita berjumpa di dalam acara ibadah online kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah Cerdas. Sebagai anak Tuhan kita memang harus menjadi orang yang cerdas. Namun sebelum kita menggali kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Bapa kami yang dahsyat. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa menangkap pesan Tuhan pada hari ini. Dan kami sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dunia di mana kita tinggal pada saat ini adalah merupakan dunia yang telah dipenuhi dengan dosa dan dengan segala intrik-intriknya. Artinya dunia ini sudah diliputi oleh dosa. Sebab ketika Lucifer memberontak, maka dia dicampakkan ke atas muka bumi ini. Sehingga akibatnya apa? Dunia ini mengalami kekacauan dan ada di dalam kekuasaan daripada Lucifer. Dan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Namun firman Tuhan katakan dalam Matius 10:16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu kalau misalnya ada domba ditaruh di tengah-tengah kawanan serigala? Ya, mungkin pemikiran Anda dan saya juga adalah pemikiran yang sama. Artinya pasti domba itu akan menjadi korban. Domba tersebut pasti akan dicabik-cabik. Domba itu akan dibunuh oleh kawanan serigala itu. Bahkan mungkin tidak ada lagi tersisa dari domba tersebut karena sudah habis disantap oleh para serigala tersebut. Tapi firman Tuhan katakan, aku mengutus kamu. Artinya Tuhan mengutus kita, anak-anak Tuhan, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Apakah mungkin bagi kita untuk bisa hidup di tengah-tengah kawanan serigala? Apakah mungkin bagi kita untuk bisa bertahan hidup? Bahkan apakah mungkin kita bisa mengalahkan para serigala-serigala tersebut? Nah, oleh karena itulah firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Supaya kita ini bisa bertahan di tengah-tengah kawanan serigala, maka sebagai domba kita harus cerdik. Sebagai domba kita harus tulus seperti merpati. Itu yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita. Kita tahu bahwa domba itu adalah hewan herbivora dan bukan jenis predator. Maka dapat dipastikan tidak akan bisa melawan serigala yang merupakan hewan karnivora dan jenis predator. Dan domba juga tidak didesain sebagai hewan petarung, sehingga adalah tidak mungkin bagi dia untuk dapat menaklukkan serigala. Sekalipun diberi latihan karate dan fitness, mungkin dilatih supaya otot-ototnya tumbuh, tidak akan mungkin bisa, karena memang domba tidak didesain sebagai hewan yang jenis predator. Tapi dia adalah hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, dan bukan jenis predator. Jadi sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan serigala. Tapi tadi firman Tuhan katakan, aku mengutus kamu sebagai domba di tengah-tengah kawanan serigala. Oleh karena itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita ini bisa menjadi orang yang cerdik, sehingga kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah kawanan para serigala. Yang perlu kita lakukan pertama sekali itu adalah setiap kita dilarang goblok. Setiap kita dilarang goblok. Amin. Ya, setiap kita dilarang goblok. Di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakan, upayakan, supaya setiap kita bisa mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setiap kita dilarang goblok.
Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita ini menjadi hamba yang baik serta produktif bagi kerajaan Allah. Kita harus menjadi hamba yang baik dan produktif bagi kerajaan Allah. Setiap kita harus menjadi hamba yang baik dan produktif bagi kerajaan Allah. Contohnya bisa kita lihat di dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Matius 25 ayat 14-30. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi diberikannya 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan membawa 5 talenta, membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta percayakan kepada Tuhan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta tersebut. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hamba yang dipercayakan 5 talenta serta 2 talenta adalah hamba yang cerdas. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan hati tuannya. Itulah yang mereka kerjakan walaupun tuannya tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk menggandakan talenta tersebut. Tuannya hanya mempercayakan miliknya kepada mereka. Dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta. Dan Tuhan tidak pernah menuntut bahwa mereka harus menggandakan talenta tersebut. Namun mereka adalah hamba yang cerdas. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa menyenangkan hati tuannya, itu dengan cara menggandakan talenta atau uang yang sudah dipercayakan kepada mereka. Dan akibatnya apa? Tuannya berkata bahwa engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Dan masuklah di dalam kebahagiaan Tuhan. Sedangkan hamba yang dipercaya dengan 1 talenta malahan menyalahkan tuannya dengan keadaan yang ada, sehingga hal itu mendatangkan murka tuannya terhadap dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari firman Tuhan kita bisa belajar bahwa
Sesungguhnya kita ini ketika diutus Tuhan untuk menjadi domba di tengah-tengah kawanan serigala, bagian kita adalah bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Sebab kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita, maka kita akan masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Saya percaya ketika kita berpikir bagaimana caranya supaya Tuhan yang kita sembah itu bisa kita senangkan, maka hidup kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun sekeliling kita keadaannya tidak baik, sekalipun sekeliling kita keadaannya mencekam, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu menyertai hidup kita, Allah yang selalu memberikan perlindungan bagi setiap kita. Saya ingat firman Tuhan yang katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, pastilah Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita hanya sebagai seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala. Dan yang memberikan perlindungan dalam hidup kita itu adalah bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan kita sudah disenangkan, maka Dia akan memelihara seluruh kehidupan kita. Dia akan menjaga setiap langkah-langkahmu. Dia akan proteksi engkau dimanapun engkau berada. Sekalipun engkau sedang dalam lembah kekelaman, tapi percayalah engkau tidak pernah sendirian, karena Tuhan yang kau sembah itu menyertai perjalanan hidupmu. Mungkin engkau mengalami ketakutan ketika sedang berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau. Tidak perlu khawatir dengan keadaanmu, karena ada Tuhan yang memelihara kehidupanmu. Jadilah cerdas. Jadilah cerdas. Senangkanlah hati Tuhan kita. Dan kalau kita lihat lagi di dalam selanjutnya dikatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan juga kita harus tulus seperti merpati. Nah, supaya kita dapat cerdik, maka kita harus belajar dengan tekun, menggali pengetahuan dengan benar. Kita harus belajar dengan tekun, belajar dan terus belajar. Tidak ada habis-habisnya kita menggali pengetahuan dalam kehidupan kita. Sampai akhir hayat kita barulah kita berhenti belajar. Jadi kita harus tekun menggali pengetahuan, belajar dan belajar. Dengan cara yang benar. Kemudian kita membangun hubungan dengan orang banyak, terutama mereka-mereka yang telah mengalami keberhasilan. Bangunlah komunikasi dengan orang-orang yang sudah mengalami keberhasilan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang gagal. Karena ketika engkau bergaul dengan orang-orang gagal, maka hidupmu pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Engkau akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Tapi ketika engkau membangun kehidupanmu bersama-sama dengan orang-orang yang berhasil, engkau juga akan mendapatkan kehidupan pasti akan mengalami keberhasilan. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah bisa melewati masa-masa yang sulit. Dan mereka tampil sebagai pemenang. Kita juga ketika kita bergaul dengan mereka, kita belajar dari kehidupan mereka, maka kita juga akan mengalami keberhasilan. Sekalipun dunia ini menawarkan sesuatu yang menjerumuskan kita untuk jatuh dalam dosa. Dan tentunya kalau kita pikir-pikirkan, kalau kita bekerja secara jujur, kesempatannya sangat kecil untuk bisa berhasil. Tetapi saya mau katakan ketika kita bisa menjadi orang yang cerdas, kita bisa menjadi orang yang jujur sekalipun sekeliling kita sedang tidak jujur. Kemudian kita harus memiliki teachable spirit, roh yang mau diajar. Orang yang bisa mengalami keberhasilan adalah orang yang bisa diajar. Sepintar apapun kita, sebanyak apapun pengalaman kita, kalau kita nggak punya teachable spirit, maka akan sulit bagi kita untuk bisa berhasil di tengah-tengah dunia ini. Ya mungkin kita harus kompromi dengan dunia ini. Tapi kalau kita memiliki teachable of spirit, maka kita akan mudah untuk belajar dan saya percaya kita akan menjadi orang yang cerdas. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki ketulusan hati. Merpati itu adalah hewan yang setia dengan pasangannya. Kemanapun dia pergi dan berapa lama pun dia pergi, pasti akan kembali kepada pasangannya. Dan hebatnya Bapak Ibu, ketika dia kembali kepada pasangannya, dia tidak pernah salah kembali kepada pasangannya. Sekalipun di sarangnya itu banyak yang mirip-mirip dengan pasangannya.
tapi dia tidak pernah salah untuk kembali kepada pasangannya. Artinya tidak ada niatan dalam hatinya untuk selingkuh ataupun memiliki niat yang jahat. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus tulus seperti merpati. Kita harus memiliki ketulusan hati dalam hidup ini. Kita harus cerdik seperti ular, dan kita tahu bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan kita juga harus belajar dari ular bagaimana caranya ular itu bisa menghindari musuh, dan bagaimana caranya ular itu bisa menangkap mangsanya sehingga mangsanya tidak bisa berkutik lagi. Itulah hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa bertahan ketika sebagai domba hidup di tengah-tengah kawanan serigala. Kita nggak mati, kita nggak habis tercabik-cabik oleh serigala tersebut. Hidup kita tidak akan berakhir, tapi justru kita bisa bertahan dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam kehidupan ini, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada gembala yang baik yang menuntun perjalanan kita. Ada gembala yang baik yang melihara kita. Ada gembala yang baik yang selalu memproteksi kehidupan kita, sehingga amanlah kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadilah cerdas, jangan goblok. Dilarang goblok. Kita harus cerdas. Tadi saya katakan kita harus belajar banyak dari orang-orang yang berhasil. Kita harus belajar dengan tekun, menggali pengetahuan dengan cara yang benar. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Dunia ini berkata bahwa yang haram saja susah didapat, apalagi yang halal. Dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan korupsi. Bahkan korupsinya sampai berjemaah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita dalam kondisi yang sulit, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran karena kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita dipenuhi dengan pengetahuan dengan cara-cara yang benar. Dan hidup kita pasti akan mengalami keberhasilan. Saya percaya pasti akan mengalami keberhasilan. Sebab Dia Tuhan yang sudah mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya Dia pasti akan membela setiap kita yang menggantungkan seluruh hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita terus belajar menggali pengetahuan dengan cara yang benar, dan bangunlah hubungan dengan banyak orang, terutama mereka yang telah mengalami keberhasilan demi keberhasilan, dan milikilah teachable spirit, roh yang mau diajar, sehingga kita ini, hidup kita ini mudah untuk dibangun, hidup kita ini mudah untuk dituntun, dibentuk, dan kita akan mengalami keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah gambaran domba yang Kau tempatkan di tengah-tengah kawanan serigala. Dan kami harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kami percaya ketika Engkau memberikan firman itu kepada setiap kami, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau tetap menyertai kami dan Engkau adalah Tuhan yang terus berjaga-jaga atas kehidupan kami. Engkau proteksi kami, Engkau berikan perlindungan, Engkau tuntun setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami minta supaya Roh Kudus yang terus memberikan hikmat bagi kami, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan di atas muka bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami berdoa biar Roh Kudus yang terus menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan segera mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan berkati bisnis, Tuhan berkati suami, Tuhan berkati istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati semua keluarga yang ada. Dan kemenangan demi kemenangan akan kita raih karena Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.